Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mendengarkan lagi podcast aku. Dan kali ini akhirnya kali ini aku mau bikin podcast mengenai hidup sederhana atau minimalism. Jadi penting gak sih aku ngebahas ini? Atau biasa aja? Tapi menurut aku penting banget karena banyak banget nih teman-teman di luaran sana yang ngerasa bahwa kok hidup aku ini terlalu mewah ya, terlalu hedon ya, kok terlalu semua yang aku ingin tuh selalu harus dibeli gitu. Padahal kan nggak harusnya seperti itu. Berangkat dari pemikiran-pemikiran negatif aku yang sudah melayang-layang jauh tentang hidup mewah. Nah pada akhirnya aku ngerasa bahwa harus memutuskan untuk hidup sederhana aja deh, karena bingung juga kalau misalkan aku nggak punya uang, aku tuh harus beli A B C D E F G H I J K L, tapi aku nggak bisa belinya. Nah jadi apa sih itu gaya hidup sederhana? Nah jadi menurut aku gaya hidup sederhana itu ketika kita menjalani hidup dengan cara yang sederhana, dengan sarana maupun prasarana yang sangat minimal, yang sangat sedikit mungkin, namun berkualitas. Nah, kita lihat dulu nih di kamus KBBI. Apa sih minimalis itu? Penggunaan unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik. Jadi intinya sih sama, namun minimalis akan terbentuk ketika mindset yang kuat, karena memang itulah asal mulanya. Memilih menjalani gaya hidup ini, kita harus keluar dari zona nyaman, harus merelakan apa yang kita miliki di dunia untuk pergi atau mungkin untuk disingkirin aja deh gitu ya. Kok disingkirin? Maksudnya kita kurangi kebutuhan yang gak bermanfaat, yang sebetulnya kita gak butuh-butuh banget. Lebih tepatnya gaya hidup ini bakal mengajarkan kita lebih sederhana dan lebih gak boros kan gitu. Jatuhnya kita lebih irit, hemat, dan banyak manfaatnya sih menurut aku. Lebih santai memandang hidup. Mungkin awal-awal kita harus merelakan koleksi baju-baju yang menggunung gitu ya di lemari. Terus kayak merelakan sepatu-sepatu mahal kita gitu yang harus diberiin sama orang, harus didonasiin gitu biar lebih bermanfaat lagi. Dan mungkin kita mulai membereskan isi kamar yang tadinya terlalu banyak barang yang gak kepake, yang gak guna. Mungkin kita singkirkan dulu deh, hilangkan gitu dari pandangan. Jadi ketika kita minimalis itu, ketika kita sederhana, otak kita itu nggak akan menjadi beban. Ya beban lah ketika kita banyak barang, misalkan ini diapain ya, apa cuma dipajang doang. Nah itu kan jadi beban pikiran sama kita. Dan kita juga harus mencoba untuk merelakan pandangan terhadap menghambur-hamburkan uang, yang biasanya kalau punya uang sedikit aja kita pengennya tuh beli apa aja yang emang gak butuh-butuh banget sebetulnya gitu. Kita juga harus merelakan cinta kepada benda-benda yang bersifat duniawi gitu ya, yang bersifat aduh sebetulnya ini gak penting-penting amat, kita harus relain nih barang tersebut. Kita bisa menjalaninya itu gak akan jadi beban. Jadi pilihan-pilihan dalam hidup lebih mudah, lebih terorganisir, karena kita sudah tahu mana yang harus dipilih dan mana yang enggak. Ibaratnya jalur untuk menjalani hidup sudah terbentuk, tinggal gimana nih memilih yang terbaik aja. Ya contoh sederhananya ketika kita memilih pakaian yang akan kita kenakan hari ini. Pernah gak sih kalian menghabiskan waktu beberapa puluh menit atau mungkin berjam-jam hanya untuk memakai baju apa nih yang harus aku pakai hari ini? Karena isi lemari kalian itu banyak banget, penuh banget. Pernah ngerasa kayak aduh kok banyak banget sih bajunya, terus aku harus pakai baju apa, bingung. Itu kayak beberapa menit lah mikir gimana ya, kayak ngabisin waktu gak sih sebetulnya? Karena sebetulnya masih banyak baju yang gak pernah kita pakai mungkin. Ya harusnya gak seperti itu juga ya. Hal-hal seperti ini ya salah satu kecil yang jadi yang harus kita pikirin ketika kita ingin menjadi orang yang sederhana. Berarti kan yang tidak pernah kita pakai bisa kita kasihin ke orang. Tapi menurut aku sih mending dikasihin aja ke orang yang sangat membutuhkan. Banyak kok yang mau nerima gitu. Nah sebetulnya hidup minimalis atau hidup sederhana ini udah diterapkan nih di negara orang. Contohnya di Jepang, mereka itu nggak terlalu banyak menyimpan barang di rumahnya.
ya lihat aja rumah-rumahnya itu sangat minimalis gitu, dan baju-bajunya pun sangat biasa aja, nggak banyak-banyak amat gitu. Meskipun sedikit, tapi kalau mereka sih pasti branded semua gitu. Jadi menurut aku sih kita bisa lihat dari nilainya ya, value-nya gitu. Ketika kita ingin menjadi orang yang sederhana, bukan berarti kita nggak memakai atau nggak membeli barang-barang mewah. Ya menurut aku, semisal kita pengen beli jam tangan, kalau jam tangan itu bisa awet sampai puluhan tahun tapi harganya mahal, tapi kita punya satu, yaitu kita udah sesuai dengan gaya hidup sederhana. Beda halnya ketika kita ingin hidup sederhana, misalkan ya beli jam tangannya yang cuma 10 ribuan, terus kita beli warna-warni gitu kan, sampai Magiku Hibiniu lah ya gitu kan. Nah, sebetulnya kan sama aja, itu fungsinya cuma untuk melihat waktu kan.